Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Tri Indra Prastia dalam pembelajaran IPA kelas 8. Pada kali ini saya akan jelaskan tentang getaran dan gelombang. Baiklah, kita akan bahas tentang getaran terlebih dahulu. Pada getaran ada beberapa hal yang harus kalian pahami. Yang pertama tentang pengertian getaran, yang kedua tentang amplitudo, yang ketiga periode, dan yang keempat adalah frekuensi. Baiklah, kita akan membahas satu persatu. Apakah pengertian daripada getaran? Getaran adalah gerakan bolak-balik melalui titik keseimbangan. Nah, sebagai contoh pada bandul sederhana, perhatikan gambar di sini. Gerakan dari A, B, C kembali lagi ke B dan ke A melalui titik keseimbangan. Titik keseimbangannya di sini adalah titik B. Nah, itulah yang dimaksud dengan getaran. Yang dimaksud satu kali getaran adalah dari titik A, B, C, B kembali ke A lagi. Itulah satu kali getaran. A, B, C kembali B ke A lagi. Nah, kalau separuhnya dari A, B, C saja, berarti di sini setengah getaran. Kalau A, B berarti seperempat getaran. Kemudian yang berikutnya tentang amplitudo. Apakah yang dimaksud dengan amplitudo? Amplitudo adalah simpangan terjauh dari titik keseimbangan. Tadi dikatakan titik keseimbangannya adalah titik B, berarti terjauhnya C atau A. Berarti amplitudonya adalah dari titik B sampai dengan C atau dari B sampai ke A. Nah, tadi juga sudah dikatakan bahwa dari B ke C atau B ke A ini sama dengan seperempat getaran. Sebagai contoh, misalkan dari titik A, B, C. Ini misalkan dari A, B, C. Ini misalkan 10 cm. Berarti berapakah amplitudonya? Amplitudonya berarti amplitudo sama dengan separuhnya. Berarti dari sini sampai sini atau sini sampai sini. Berarti kalau AC 10 berarti AB-nya 5 atau BC-nya juga 5. Berarti amplitudonya sama dengan 5 cm. Nah, ini. Kemudian yang berikutnya adalah periode. Apakah yang dimaksud dengan periode? Periode adalah waktu yang diperlukan dalam satu kali getaran. Misalkan tadi satu kali getaran A, B, C, B kembali ke A. Nah, waktunya itu berapa? Nah, itulah yang namanya periode. Rumusnya bahwa T sama dengan T kecil per N. Sebagai contoh, misalkan dalam satu getaran ini, misalkan terjadi, misalkan sebagai contoh, 10 getaran terjadi dalam waktu 2 sekon. Berapakah periodenya? Berarti T sama dengan T kecil per N. Berarti 2 per 10, 0,2 sekon. Nah, berarti periodenya adalah 0,2 sekon. Yang berikutnya adalah frekuensi. Apakah yang dimaksud dengan frekuensi? Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam satu sekon. Rumusnya bahwa F sama dengan N kecil per T kecil. Nah, sebagai contoh, soalnya ini N-nya 10 getaran, kemudian T-nya 2 sekon. Berapakah frekuensinya? F sama dengan N per T. Berarti 10 bagi 2 sama dengan 5 Hz. Nah,
bagaimanakah hubungan antara frekuensi dengan periode? Hubungan frekuensi dengan periode, F sama dengan 1/T, atau bisa ditulis T sama dengan 1/F. Nah, sebagai contoh tadi frekuensinya sama dengan 5 Hz. Berapakah periodenya? Langsung bisa ditulis bahwa sini T sama dengan 1/F, 1/5, hasilnya 0,2 sekon. Nah, ini sama, kembali ke sana. Nah, seperti itulah tentang getaran. Saya akan melanjutkan tentang gelombang. Gelombang yang kita bahas di sini adalah gelombang berdasarkan arah rambatan dan arah getaran, yaitu ada dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Perbedaannya adalah gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatannya tegak lurus dengan arah getaran. Arah getarannya ini naik turun. Nah, sehingga di sini gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatannya tegak lurus dengan arah getaran. Sedangkan pada gelombang longitudinal, yaitu arah rambatannya dengan arah getarannya adalah sama atau sejajar. Nah, itulah perbedaannya. Nah, di dalam gelombang transversal ini ada beberapa istilah, yaitu satu bukit, ini satu bukit, misalkan A, B, C, ini satu bukit. Kemudian selain satu bukit ada yang namanya satu lembah, yaitu C, D, E. Nah, ini jadi satu bukit A, B, C. Kalau C, D, E ini namanya satu lembah. Satu bukit, satu lembah ini akan membentuk yang namanya satu gelombang. Berarti di dalam gambar ini ada dua gelombang, A, B, C, D, E. Ini saya tambahkan E, F, G, H, I. A sampai E satu gelombang, E sampai I satu gelombang. Berarti pada gambar ini ada dua gelombang. Sedangkan A, B, C satu bukit ini adalah setengah gelombang. C, D, E ini juga setengah gelombang. Kalau dari A sampai ke G berarti ini 1 tambah setengah, berarti 1,5 gelombang. Saya tuliskan misalkan A sampai E berarti 1 gelombang. Kemudian A sampai G berarti 1,5 gelombang. Nah, bagaimanakah pada gelombang longitudinal? Ini ada namanya rapatan. Sedangkan yang ini namanya renggangan. Ini rapatan lagi. Nah, satu rapatan, satu renggangan, ini akan terjadi yang namanya satu gelombang. Nah, pada gambar di sini berarti ada 1,5 gelombang. Baiklah, saya akan lanjutkan tentang besaran-besaran pada gelombang. Besaran pada gelombang ada periode, frekuensi, dan cepat rambat gelombang. Namun di sini ada kalian harus tahu dulu apa pengertian daripada gelombang. Jadi gelombang adalah getaran yang merambat. Simbolnya gelombang adalah lambda. Nah, ini tulisnya ini dibaca
lambda. Nah, ini. Kemudian periode ini juga hampir sama dengan getaran, yaitu periode adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang. Rumusnya T sama dengan N per, T kecil per N kecil. Nah, perbedaan dengan getaran berarti kalau N-nya di sini adalah menunjukkan jumlahnya gelombang. Kemudian frekuensi juga sama, rumusnya F sama dengan N kecil per T. N-nya menunjukkan jumlahnya getaran. Makanya frekuensi adalah jumlah getaran yang terjadi dalam satu sekon. Nah, kemudian ini besaran yang tidak ada dalam getaran, tetapi ada pada gelombang, yaitu cepat lambat gelombang. Simbolnya adalah V. Rumusnya V sama dengan lambda kali F. Nah, ini. Dan F di sini bisa dimasukkan dengan seperti ini kan hubungan antara F dan T. Berarti kalau dimasukkan T besar, V sama dengan lambda per T. Bisa. Baiklah, kita sekarang akan membahas contoh soal. Perhatikan gambar. Dari A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ini panjangnya 20 cm. Panjang talinya 20 cm. Waktu yang diperlukan dari A sampai I, 0,4 sekon. Tentukan cepat lambat gelombang. Bagaimanakah cara menghitungnya? Diketahui di sini banyaknya gelombang, yaitu 2 lambda. 2 gelombang, panjangnya berapa? 20. Berarti lambda sama dengan separuhnya dari 20, berarti 10 cm atau 20 dibagi 2. Kemudian yang kedua diketahui, yaitu 0,4. Nah, 0,4 di sini adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh 2 gelombang. Berarti frekuensinya berapa? Frekuensinya F sama dengan N per T. N-nya banyaknya gelombang, ada 2, dibagi waktu untuk menempuh 2 gelombang tersebut, yaitu 0,4. Jadi 0,4 berarti 5 Hz. Berarti diketahui lambdanya 10, frekuensinya 5 Hz. Yang ditanyakan adalah V. Jawab V sama dengan lambda kali F. Lambdanya 10 cm, F-nya 5 Hz, berarti 10 kali 5, 50 cm per sekon. Baiklah, contoh yang kedua. Perhatikan gambar. Di sini diketahui gambarnya seperti ini. Kita harus tahu bahwa di sini adalah 1,5 gelombang. Dari B sampai F di sini, waktu yang diperlukan dari B sampai F adalah 0,2 sekon. Ini sekon. Nah, jika dari A sampai G 15 cm, tentukan cepat lambat gelombang. Caranya, kita ingat bahwa rumusnya, jangan lupa bahwa V sama dengan lambda kali F. Nah, rumusnya lambda kali F. Lambdanya di sini belum tahu. Di sini 15 ini bukan lambda, karena 15 ini dari A sampai G, maka harus dicari satu lambdanya dari A sampai E. Bagaimana caranya? Berarti V lambda 15 cm di sini terjadi berapa gelombang? Berarti di sini A sampai G
15, berarti 1,5 lambda. Berarti lambda sama dengan 1,5 per, maaf, 15 per 1,5, 10. Nah, berarti lambdanya adalah 10. Sekarang frekuensinya, bagaimana dari frekuensinya? V sama dengan N per T. N adalah banyak gelombang, T-nya adalah waktu selama bergelombang. Nah, di sini diketahui bahwa T-nya dari B sampai F yaitu 0,2. Nah, waktu yang diperlukan 0,2 itu berapa? Panjang gelombangnya dari B sampai F. Dari puncak sampai ke puncak ini adalah 1 gelombang, berarti 1. 1 dibagi 0,2 sama dengan 5. Nah, berapakah cepat lambatnya? Berarti V sama dengan kali F, lambdanya 10, F-nya 5. Berarti hasilnya 50 cm per sekon. Nah, demikianlah penjelasan tentang getaran dan gelombang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.